Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agusti Bayu Samudro dengan NIM 2018049. Di sini saya akan menemukan tentang hasil dari tugas besar yang diberikan oleh Ibu Karina. Di sini saya mengangkat tema tentang sistem informasi monitoring open recruitment instruktur lab laboratorium atau laboratorium ya. Nah, di sini merupakan landing page. Di sini ada fitur untuk beralih ke form pendaftaran ya. Jadi untuk calon member dia itu bisa mengakses websitenya ini ketika sudah di hosting nanti. Nah, jadi nanti di sini di calon member labnya itu tinggal daftar aja di sini. Nah, ini kalau saya tekan, saya kasih action di buttonnya, nanti dia akan berpindah ke form daftar member ya di sini. Nah, di sini ada beberapa kalimat yaitu open recruitment hingga sini ya. Di sini kalau diperhatikan lagi di sini struktur asisten laboratorium. Nah, di sini untuk si pendaftar dia itu bisa milih nih ingin daftar ke lab apa. Di sini ada lab database, ada rekayasa perangkat lunak atau RPL, ada Jarkom atau jaringan komputer, animasi dan game, gamma atau mobile programming ya, atau lab mobile ya. Kemudian di sini calon member bisa mengisikan data diri. Yang pertama itu ada nama, ada NIM, ada agama, kemudian ada gender, kemudian ada alamat lengkapnya, nomor telepon, kemudian ada email, ada link Google Drive. Nah, kemudian di save ya. Untuk fitur dari buttonnya seperti itu, button daftar. Kemudian saya akan menggunakan fitur view-nya ya. Di sini ada view monitoring. Nah, sebelumnya di sini ada image atau ini ya, gambar. Di sini ada kalimat mengajak kenapa harus belajar basis data atau database ya. Kemudian di sini ada sistem informasi monitoring. Nah, untuk monitoringnya si calon member nanti bisa mengecek di sini ya. Jadi untuk diterima atau tidaknya si calon member bisa mengakses website seperti ini. Nah, nanti ini contohnya yang lulus atau yang gagal ini nanti seperti ini ya. Jadi ada nilai, ada status seperti ini. Ini merupakan data real dari instruktur lab database ya. Ini dari tahun 2021 di sini. Kemudian di sini ada button login ya. Ini kalau saya tekan, nanti akan nampil ke form login. Nah, nanti outputnya seperti ini. Di sini di form login, di sini tidak ada register ya. Jadi yang mengolah websitenya ini khusus cuma admin saja. Untuk calon member atau ini nggak bisa mengakses data tadi di dalamnya. Jadi ini khusus cuma admin saja. Sini saya pakai email saya. Passwordnya. Saya login. Nah, di sini saya menggunakan template admin LTE ya. Nah, di dashboard atau di home, di menu utama nanti akan tampil seperti ini. Jadi untuk data-data si calon member itu ada berapa orang, member yang aktif itu ada berapa orang, untuk user membernya itu ada berapa orang, kemudian ada jumlah anggota labnya ada berapa orang. Nah, di sini merupakan ini ya, view-nya tadi yang di compact di itu di halaman utama tadi di landscape. Nah, itu datanya dari sini. Nah, kemudian masuk dari ini, di sini ada home, jumlah calon member ini merupakan banyaknya calon member yang daftar ke laboratorium ya. Kemudian di sini ada member aktif. Nah, pengertian dari member aktif itu semua member atau calon member juga akan dihitung di sini. Kemudian di sini ada member. Member ini merupakan member lab ya. Kemudian untuk jumlahnya itu ada jumlah labnya yang jumlah struktur labnya ini ada 4 orang. Karena di sini saya ngambil mulai dari angkatan 20 ya. Jadi di angkatan 20 itu kemarin yang daftar ada 4 orang.
Kemudian yang 2 orang ini sebagai member ya, yang 2 orang lagi jadi core. Jadi terus di sini di form kedua di sini ada master lab. Nah, di master lab ini merupakan data master, yaitu dari beberapa struktur laboratorium. Di sini ada database, ada rekayasa perangkat lunak, ada jaringan. Kemudian di sini juga ada fitur export PDF, ada sort data. Ini contoh saya mau masuk database itu ya. Jadi saya set. Ini akan tampil cuma database saja gitu ya. Ini menggunakan logika where ya. Lagi ke home. Ke data lab ke home. Kemudian di sini ada action ya. Di sini ada update. Ada update, contoh ini kalau saya mau add di sini. Mau nambah data. Ini untuk fitur nambah data, contoh ASD. Ini kalau saya save nanti outputnya akan di sini. Nah, akan ngampilin alert message data berhasil ditambahkan seperti ini. Nah, di sini saya juga menggunakan fitur pagination. Nah, di sini kalau pagination itu di sini saya maksimal saya kapasitasi menjadi 5. Kalau sudah lebih dari 5 record, dia akan di pack ya. Nah, new pack lagi ini namanya pagination. Seperti ini. Saya delete. Nah, nanti kalau saya delete akan menampilkan pop-up seperti ini. Apakah kamu yakin akan menghapus data? Nah, jika iya, saya oke. Nah, nanti akan message seperti ini. Kalau saya oke. Nah, data berhasil dihapus. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan fitur-fitur ya untuk data masternya seperti ini. Nah, ini merupakan data master ya. Kenapa disebut data master? Karena datanya nggak berubah ya. Jarang berubah. Nah, kemudian di sini saya langsung lanjut aja ke member. Nah, di member sini ada export PDF ya. Nah, ini merupakan data asli dari instruktur lab database ya. Ini yang masih yang sudah aktif. Di sini ada statusnya, ini masih untuk statusnya ini masih aktif ya. Kemudian di sini kalau saya begini sini lagi di sini DP kedua. Nah, ini yang sudah diterima ya. Calon membernya itu data-data membernya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada member lab. Contoh kalau misal saya ekspor jadi PDF, nanti hasil outputnya kayak gini. Saya tekan button PDF, nanti dia akan ngedownload ya. Contoh saya ingin mendownload data-datanya member lab, nanti akan ngambil message ini, saya tekan OK. Nah, di sini saya menggunakan IDM. Kalau saya download sekarang, misal saya download ya, saya buka file download di sini. Nah, di sini ya. Nah, nanti akan nampil message seperti ini. Nah, nanti data-datanya akan diekspor seperti ini via PDF. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian di sini ada fitur nilai. Oh ya, ini sudah responsif ya, jadi bisa diakses via handphone juga. Ini untuk nilai-nilai pemberian nilai. Nanti nilai-nilai ini akan di-compact ke view dan akan tampil di meetingnya tadi, di view monitoring di landscape yang tadi. Baik, sekian untuk fitur yang saya demokan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.